Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Insya Allah tidak berapa lama lagi bulan Ramadan akan berakhir di tahun ini. Dan kita akan masuk hari raya Idul Fitri. Biasanya kita ada tradisi akhir raya kedua ziarah kubur. Jadi pada malam hari ini menunggu kita sembahyang tarawih, si Jum nak nyampaikan kepada kita galo-galo tentang adab ziarah kubur. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ziarah itu artinya mengunjungi, itu arti ziarah. Jadi ziarah boleh baik ngusir orang hidup. Misal aku esok nak ziarah ke Buya Kholidi, boleh baik. Bio ziarah Buya Kholidi. Buya Kholidi belum mati. Di ziarah itu artinya mengunjungi. Kita ziarah boleh orang hidup, ya karena kita mengunjungi orang hidup, boleh orang mati. Kalau kita ziarah ngusir orang hidup, itu ke rumah. Kalau kita ziarah ke orang mati, itu ke kuburannya. Kata Nabi ngato, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu kata Nabi, aku larang kalian ziarah kubur. Di dulu Nabi melarang umat Islam ziarah kubur. Apa sebab dilarang ziarah kubur? Karena waktu itu iman umat Islam masih lemah. Tauhidnya agi bercampurnya do murni tauhid. Sehingga banyak orang pergi ziarah kubur, tidak pergi berdoa, tidak pergi mendoakan orang dalam kubur, tapi nya pergi ziarah kubur, pergi nangis situ, pergi meratap. Apalagi kubur tempat ziarah tu kubur orang baik-baik. Orang ini banyak jasa, orang ini baik. Ziarah kubur ke situ, orang pergi ziarah, pergi nangis, pergi meratap situ. Bahkan ada orang yang tidak baik. Orang kubur orang yang tidak baik. Itu tidak ada banyak orang nangis situ. Karena dia tidak baik. Di keluarga yang tinggal di dunia ni kemalun. Pio kemalun. Tak ada banyak orang nangis itu. Maka diupahlah orang lain untuk nangis. Nah, dia siapa pun nangis, ayo upai. Pun nangis, ayo upai. Jadi ziarah kubur, pergi nangis. Tidak mendoakan orang ada kubur. Itu sebab dulu Nabi itu melarang ziarah kubur. Setelah itu apa kata Nabi ngato?
fal'ana fazuruha. Sedangkan minin kata Nabi, maka minin kata Nabi, ziarahlah. Disuruh oleh Nabi kita ziarah. Jadi kalau kita ini iman kita lagi lemah, pergi ziarah kubur, pergi nangis, sebaiknya tidak usah. Tapi kalau kita pergi ziarah kubur, pergi mendoakan orang dalam kubur, ziarahlah. Itu pertama. Yang kedua, adab kita ziarah kubur, ketika kita masuk ke kuburan, kita dianjurkan mengucap salam kepada orang ngado di kuburan itu. Ya. Apa ucapan salamnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahnu insyaallah bikumul lahikun. Dia kita mengucap salam. Selamatlah kepada seluruh penghuni kubur. Di ahlad diyar itu sama dengan ahlul kubur. Selamatlah kepada seluruh penghuni kubur. Orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan. Wa nahnu, dan kami insyaallah dengan izin Allah bikumul lahikun. Kami nak nuhut go kemain. Itu inti salam itu. Jadi inilahnya ucapan salam ngan kita ndak dengar jawabannya. Jadi ada ucapan salam nggak wajib dijawab. Sama aku ucap assalamualaikum tu kan. Ada pula ucapan salam kita ndak dengar jawaban. Itu ucap salam kepada ahli kubur. Pio kalau kita ucap salam pada ahli kubur, jaga orang dalam kubur sempat jawab, Waalaikumsalam. Kau rasa belahi tu lalu ketakun. Jadi ucap salam. Dia buat kubur. Pertama, misalnya ni kuburan, mulai masuk pintu gerbang kubur, ucap salam tu. Yang kedua, kita tuju ni kubur siapa kita tuju ni? Misal kubur ayah kita, atau kubur mak kita, atau kubur siapa baik. Ini kiblat ke situ kiblat. Kiblat situ, uhang ngubur ke uhang ke sini palok. Sini palok, sini kaki. Nanti kan dimiring, hala kubur tu kan miring. Bahu kanan kan bawah. Bahu kanan bawah. Dia kan ngadap ke kiblat. Hala kubur tu ngadap kiblat. Aku kira ada beberapa kubur kita ni nyado teraturnya. Ada ngadap kiblat. Ada ngadap Sungai Langit. Ada ngadap orang itu. Pio kubur kita kadang tu karena tanahnya do data di manumbuh seharus tu ngadap kiblat tu, ada kiblat. Sini palo, sini kaki, bahu kanan bawah. Nanti kubur kita tuju, kita ucap lo salam kepada orang yang dalam kubur itu dengan menghadap ke wajahnya. Jadi kalau kita jak situ hikamain, kubur sini, kita hikamain, situ palo, sini kita ucap salam. Dia menghadap kepada wajahnya, wajah hal kubur tu. Sama kita di Madinah, kalau ke kubur Nabi kan begitu juga. Dia ngucap salam tu ke wajahnya. Tidak ngucap salam tas situ. Kalau ngucap salam tas situ berarti di lakian gitu. Orang hal kubur tu lakian gitu. Kita ngucap salam hai ke punggung, hai ke kuduk. Jadi kita ngucap salam sebelah sini. Itu yang adab yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan kita ke kuburan jinjek terumpah. Pakai sepatu, jinjek sepatu.
Memang mayoritas ulama itu mengatakan boleh pakai alas kaki. Di kita ke kuburan tu, mayoritas ulama ngato boleh pakai alas kaki. Tetapi Imam Ahmad ngato makruh pakai alas kaki. Nabi pernah melarang orang pakai alas kaki. Kata kubur. Khusus bagi orang waktu itu pakai terumpah. Ya zaman waktu itu ke Jawi. Dia pakai terumpah terbuat dari kulit Jawi. Terumpah dari kulit Jawi itu terumpah paling mahal waktu itu zaman Nabi. Terumpah dari kulit Jawi, terumpah paling iluk waktu itu. Terumpah dari kulit Jawi, biasa orang-orang kayu ada pakai terumpah tu. Kalau kita kias ke minin, intinya Nabi tak nyuruh pakai alas kaki atas kubur, alas kaki maha-maha. Alas kaki kita memakai terumpah kulit, sepatu kulit. Tapi kalau pakai sandal jepit tak apa. Pakai sandal jepit. Pakai terumpah maha-maha sebaiknya dijinjit. Apa sebab? Karena dianjurkan hari kubur tu memakai pakaian dan kerendahan hati. Tidak untuk menyombongkan diri. Kalau ke balai, pakailah terumpah maha. Pergi aroma peko, pakailah terumpah kulit. Atas kubur, pakai terumpah speed. Alangkah baik kita atas kubur, jinjit terumpah. Itu 3 tu. Adab ziarah kubur. Yang keempat, jangan duduk atas kubur. Jangan duduk atas kubur. Kadang orang kan duduk atas kubur. Bahkan ada yang duduk atas suhu paloi. Atas kat batu nisan. Duduk situ. Secara adab, secara etika. Orang lawa dah. Kita duduk atas paloi. Orang yang kita duduk itu laninggan ke umur untuk itu. Laninggan ke ladang sungai Uhuk. Ninggan rumah untuk itu. Kita pergi ziarah situ, duduk atas paloi. Secara etika tak masuk. Kata Nabi ngato, andaikan salah seorang di antara kamu duduk di atas baru api. Duduk atas baru api. Fatahriqu thiyabahu. Karena duduk atas baru api, terpanggang baju. Terpanggang pakaian karena duduk di atas baru api. Fatahlaso. Kemudian lengket fijal dihi. Karena pakaian lah terpanggang. Lengket pakaian itu ke tubuh orang tu. Khairul lahu, kata Nabi ngato. Itu lebih baik. Min ayyajlasa ala qabri. Daripada nyo duduk di atas kuburan. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian. Kita duduk di atas bawah api. Terpanggang baju tu. Baju terpanggang lengket ke badan. Itu lebih baik daripada duduk atas kubur, kata Nabi. Artinya apa? Duduk atas kubur lebih parah pada itu. Oleh karena itu, pergi ziarah kubur, jangan sampai kita duduk atas kubur. Atau melangkahi kubur. Melangkah ke kubur. Ada kondisi membolehkan, ada. Melangkahi kubur ada kondisi memboleh. Arti tak ada jalan lain. Kita nak nempuh tak ada jalan. Itu mana pula. Sama tegen kita pakai trompa atau kubur. Kalau tidak kita pakai trompa, duhi banyak misalnya. Atau kalau tidak pakai trompa, tai jawi banyak terkubur. Misalnya itu silakanlah pakai trompa. Jadi kalau kita ngimak hal demikian, kalau seandainya di masa depan, masa akan datang,
tokoh masyarakat kita punya kebijaksanaan nak mena tempat pekuburan baru misal, lebih baik ditata elok. Ditata elok artinya ada tempat menempuh. Kalau hendak ziarah kubur, ada tempat duduk elok sehingga tidak duduk atas kubur, tidak melangkahi kubur. Bahkan kalau kita kimak daerah-daerah pemukiman baru, misalnya daerah-daerah transmigrasi misalnya. Itu elok hamna kuburan. Bahkan auto ambulan bisa tiba ke kubur. Sehingga mempermudah bagi orang yang pergi ziarah kubur. Terakhir, kita pergi ziarah kubur, mendoakan orang dalam kubur. Jangan terbalik. Kita pergi ziarah kubur, tidak mendoakan orang dalam kubur, tapi malah minta-minta ke kubur. Itu terbalik tu. Orang dalam kubur minta kita mendoakan orang itu. Kita nak pergi ziarah kubur, pergi minta ke orang itu. Itu balik. Saling nak minta situ. Dan ketika kita pergi ziarah kubur, jangan kita terlalu baper tanpa dasar yang kuat. Bawa perasaan. Manen pergi ziarah kubur, dibawa kuih. Dibawa rendang. Dibawa RTJ. Cucuk RTJ tak terkubur. Nduk kuih tak terkubur. Kuih luyang tak terkubur. Rendang tak terkubur. Apa perasaan gitu? Mungkin kita berfikir, jangan kita bayar makan kuih rumah. Tino mak samogo ke kuih le kubur. Yang tan mak samogo ke rendang tu kubur. Itu kan cara-cara non-muslim sebenarnya tu. Ada agama yang suka letak-letak sesajen tu. Tidak ajaran agama kita tu. Itu hendaknya kita tinggalkan. Takut khawatir saja kita terjebak kepada perbuatan syirik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sudah masuk malam ke-29. Kita malam ini melaksanakan solat berjamaah tarawih di masjid. Hendaknya sudah hari raya ini, beginilah jemaah kita sembahyang 5 waktu di masjid. Seperti yang pernah si Jum sampaikan, jangan sampai kita dikalahkan oleh ayam. Ayam kita beli dalam balai, kita kuhung 3 malam. Kita lepih kepada hari keempat. Hari keempat kita ada ngimbu ayam balik. Balik kerihi. Pio nyo tahu itu kandeng. Pio tahu itu kandeng karena 3 malam tu kuhung. Balik kerihi. 3 malam ayam tu kuhung, tahunya balik kerihi. Karena tahu itu kandeng. Kita 29 malam tu kuhung le ni. Tarawih. Keluar pagi raya, nyado gali-alik. Alai ni. Lupa kandeng. Kakalah kita pada ayam. Buya, ayam tu yo tahu tu kandeng. Ayam dekat ikut. Dicucuk pintu kandang ayam, balik. Kita apa nak kita kehat? Cucuk pintu masjid. Sungut. Jenggot. Apa? Jadi, jangan kita dikalahkan oleh ayam. Apa-apa kita dapat dalam bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan kita amalkan. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.